Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Nah, jadi fluida itu ada yang diam, ada yang fluida bergerak. Nah, fluida yang diam kita pelajari fluida statis, untuk yang diam dan bergerak, kita akan pelajari di fluida dinamis. Jadi kalau kita asumsikan bahwa ada fluida yang bergerak, berarti fluida tersebut akan melintasi sebuah lintasan tertentu. Lalu seperti apa lintasannya yang akan kita tinjau dalam pembahasan kali ini. Dari sini nanti kita akan ketemu yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Nah, atau aliran fluida yang bergerak pada pipa. Yang perlu kita ketahui adalah tidak semuanya pipa itu memiliki luas penampang yang sama. Ada yang luas penampangnya kecil, ada juga yang luas penampangnya besar. Sebagai contohnya gambar yang ini. Ada pipa berluas penampang besar, misalnya dengan A1 dengan aliran fluidanya V1. Nah, kedua ini adalah luas penampang yang besar. Lalu ada luas penampang kecil yang di sini atau A2 dengan laju fluida V2. Nah, untuk fluida yang ideal, massa fluida yang masuk pada ujung pipa akan sama dengan massa yang keluar pada ujung pipa 1. Atau M1 akan sama dengan N2. Kalau kita ketahui massa jenis itu adalah rho sama dengan M per P, atau kalau kita mencari massa fluidanya, M sama dengan rho dikali P. Kalau kita memiliki persamaan M1 sama dengan M2, maka kita punya persamaan rho 1 kali P1 sama dengan rho 2 kalikan V2. V tidak lain tidak bukan adalah volumenya, atau volume bendanya. Nah, dalam dimensi ruang ke volume kita punya luas penampang dikalikan dengan panjangnya, atau rho 1 sama dengan A1 kali X1 sama dengan rho 2 dikalikan A2 kali X2. Nah, ketika kita keluarkan A1-nya dan A2-nya, maka tinggal X di sini. Jika X kita uraikan kembali di dalam kinematika, maka kita ketemunya V dikali delta T, atau kecepatan 1 dikalikan perubahan waktu yang pertama tadi. Nah, sehingga kita memiliki persamaan yang sedemikian. Nah, sekarang kita tinjau di fluidanya. Fluidanya adalah fluida yang sama, misalnya air. Sehingga massa jenis fluida yang mengalir di A1 akan sama dengan massa jenis fluida yang mengalir di A2. Nah, yang kedua waktunya, sehingga waktu fluida yang di A1 juga akan sama dengan di A2. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaannya kita coret untuk T-nya dan juga rho-nya, kita memiliki persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Dan ini adalah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Dari persamaan tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa kelajuan fluida yang ternampakkan berbanding terbalik dengan luas penampang, di mana pada pipa fluida yang ini. Nah, perkalian antar luas penampang A dengan laju fluida V akan sama dengan debit, atau juga dinyatakan dalam volume persatuan waktu, atau V sama dengan V dikalikan delta T, atau A kali V. Nah, dengan satuan meter kubik per second. Oke, untuk kontinuitas kita lanjut ke persamaan berikutnya, atau asas Bernoulli. Nah, di mana Bernoulli dulu mengatakan bahwa pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil, dan pada bagian kelajuan yang paling kecil, maka tekanannya disitulah yang paling besar. Seperti apa persamaan Bernoulli, mari kita pelajari bersama. Oke, misal ada sebuah pipa dengan penampang A1 atau di pipa besar ini, maka usaha untuk memindahkan fluida sejauh X1, bahwa kita punya usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan, atau F1 dikalikan X1. Dan gaya di sini bisa kita berubah menjadi tekanan.
Kita punya persamaan awal P sama dengan vektor A, maka kalau kita mencari F sama dengan P dikalikan A. Atau kalau kita di sini adalah W1 karena di pipa yang satu, kita punya P1 kali A1 kali X1. Nah, kalau kita ulang di mana bahwa A1 kali X1 adalah luas penampang dikalikan panjang, yaitu berdimensi volume, maka sehingga W1 kita bisa tulis V1 dikali P atau volumenya tadi. Lalu sekarang pada penampang 2 yang lebih kecil dengan ketinggian 2. Besar usaha untuk memindahkan fluida sejauh X2. Nah, karena pergerakan tekanannya itu berlawanan sehingga W2-nya itu sama dengan min F2 dikalikan X2. Sehingga itu min P2A2 kali X2. Nah, di mana A2 kali X2 tadi adalah volume sama dengan yang sebelumnya. Nah, sehingga kita simpulkan di sini W2 sama dengan min P2 kali P. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa tekanannya yang berbeda atau tekanannya yang berlawanan antara P1 dengan P2. Nah, maka bisa kita jabarkan kembali untuk mencari usaha total bahwa W sama dengan W ditambah W1 tambah W2, maka kita punya persamaan P1 kali P ditambah min negatif P2 dikalikan P. Nah, karena P itu memiliki nilai M kali rho, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. W sama dengan P1 P2 dikalikan M per rho. Nah, karena fluidanya bergerak, maka di situ bisa kita tinjau menggunakan energi mekanik fluida tersebut. Nah, di mana perubahan energi mekanik adalah perubahan energi kinetik, di mana mgh. Nah, karena mengalami perubahan, maka mg H2 dikurangi H1 ditambahkan perubahan energi kinetiknya. Nah, di sini karena mengalami perubahan, maka kita punya setengah m V2 kuadrat min V1 kuadrat. Karena usaha juga merupakan perubahan energi, maka bisa kita tuliskan di sini tadi perubahan energi mekanik, kita substitusikan persamaan usaha di sini, sehingga kita bisa tuliskan P1 min P2 per M kali M per rho sama dengan ini tadi. Nah, kita pindahkan ruas untuk rho-nya, rho per M-nya kita kalikan. Kita kalikan, nah ketemunya persamaan yang ini. Nah, sehingga persamaan akhirnya seperti ini, di mana P1 plus rho PH1 sama dengan setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho PH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Atau tidak lain tidak bukan bahwa persamaan ini adalah P1 plus rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat itu sama dengan konstan. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan Bernoulli. Kita sudah bahas tentang dua persamaan, yaitu adalah persamaan asas kontinuitas dan juga Bernoulli. Nah, lalu ini ada kasus-kasus istimewa tentang Bernoulli untuk fluida yang tidak mengalir. Nah, jika fluidanya tidak mengalir, berarti di situ kecepatannya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya, akan kita peroleh bahwa P1 plus rho PH1 sama dengan P2 plus rho PH2 atau P1 min P2 sama dengan rho PH2 min H1. Nah, yang kedua, bagaimana jika fluida mengalir pada pipa horizontal? Berarti di situ memiliki ketinggian yang sama atau H2 dan H1-nya itu sama dengan misalkan seperti itu. Jika kita substitusikan kembali ke persamaan yang tadi, maka bisa kita peroleh bentuk persamaan P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 per setengah rho kalikan P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, di sini karena hanya sama, sehingga bisa kita pindah ruas dan hilang nilainya. Ini adalah penerapan hukum Bernoulli pada perumahan. Misalnya kita memompa air dari bawah menuju ke atas.
lalu menentukan pada kecepatan dinding tabung atau teorema Torricelli. Nah, seperti apa? Mari kita pelajari. Ketika kita mengukur sebuah tabung yang ada lubang di bawahnya, maka tekanan udara yang di atas ini akan sama dengan tekanan udara yang masuk melalui lubangnya. Atau P0-nya akan sama, P0 yang di sini akan sama dengan P0 yang di sini. Dengan acuannya adalah ketinggian fluida dari permukaan hingga ke dasar. Nah, dan di sini ada H2 V2. Nah, perlu diketahui di sini jika H1 sama dengan H, maka H2 adalah sama dengan 0 karena ada di dasar atau pada titik acuan. Jika P1 di sini tekanan kecepatan udara di sini diabaikan, maka V2-nya dan V2 sama dengan P, maka dari persamaan yang tadi bisa kita rubah menjadi P0 sama dengan rho GH plus setengah rho kalikan 0 kuadrat karena P1-nya sama dengan 0 tadi dan P0 ditambah rho GH0 atau H2-nya ini tadi sama dengan 0 ditambah setengah rho P kuadrat. P2-nya bernilai P, tidak lain tidak bukan kita memiliki persamaan karena P0-nya sama kita coret, maka P kuadratnya sama dengan 2GH atau P-nya kecepatan fluida saat dia mengalir atau dia mengalami kebocoran di sini, mengalir di sini, itu sama dengan akar 2GH. Nah, jika luas penampangnya memiliki lubang sebesar A, maka debit fluidanya yang kita tinggal mengalihkan P dikalikan A atau P-nya kita masukkan ke sini sama dengan A dikalikan akar 2GH. Untuk berikutnya ada venturimeter. Nah, ini alat untuk mengukur kelajuan zat cair. Yang pertama ada yang tanpa manometer, yang kedua dengan menggunakan manometer. Ini kita sebut dengan manometer. Yang pertama venturimeter tanpa manometer. Kita memiliki dua aliran di sini yang seperti pada asas kontinuitas tadi. Nah, bahwa P1 dan A1 P1 di sini itu nanti akan sama dengan gerak yang di sini ada di pipa yang kecil. Di sini ada perbedaan ketinggian zat cair sebesar K. Maka di situ kita pada perbedaan ketinggian tersebut kita memiliki P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Lalu berdasarkan persamaan kontinuitas yang awal tadi kita punya bahwa P1A1 sama dengan P2A2 sama dengan P1A1. Nah, kalau kita mencari P2 sehingga A1-nya kita pindah. Kalau kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi, ketemunya adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho A1 per A2 P1 kuadrat dikurangi P1 atau persamaan akhirnya seperti itu. Lalu perbedaan tinggi zat cair pada tabung vertikal atau dengan ketinggian H. Sehingga P1 min P2-nya itu kita masukkan ke persamaan yang tadi sama dengan rho GH. Nah, jadi rho GH itu sama dengan setengah rho P1 kuadrat dikalikan A1 A2 kuadrat min 1. Nah, ini tadi P1-nya bisa kita keluarkan secara persamaan menjadi seperti ini. Nah, lalu jika yang kita cari adalah kecepatannya, maka kita tinggal rubah. Kita kalikan silang saja. 2-nya kita kalikan sini dan kita rubah nilai A-nya menjadi ke bawah. Nah, ketemu P1-nya sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Atau debitnya dengan luas penambang sebesar A1 kita bisa kalikan A1 dikali P1. Ketemu persamaannya seperti ini. Oke. Yang berikutnya ada venturimeter dengan manometer. Mari kita pelajari. Nah, bedanya di sini adalah terdapat dua jenis zat, di mana ada rho dan rho1. Kita perhatikan di sini. Nah,
Kita tidak akan lepas dari peranan hukum Pascal, bahwa tekanan yang masuk akan menyebar ke segala arah dengan besar yang sama, di mana tekanan di kaki kiri PN akan sama dengan tekanan di kaki kanan PN, atau di sebelah sini. Nah, atau PN sama dengan PN. Jika kita uraikan kembali, maka kita punya PN itu sama dengan P1 dikalikan rho G kali Y ketinggian fluida yang satu sama dengan P2 dikalikan rho G Y dikurangi H, karena ini ketinggiannya sebesar ini, ketinggiannya sebesar ini, ketinggi ini dari permukaan fluida yang tinggal dalam venturimeternya, sehingga kita punya Y min ditambah rho aksen dikalikan GH atau fluida yang kedua ini, atau jenis fluida yang kedua. Nah, sehingga di sini kalau kita rubah P-nya ke sini ketemunya seperti ini. Atau diungkap sama dengan rho aksen GH min rho GH. Nah, kita bisa mensubstitusikan persamaan yang sebelumnya. Nah, bahwasanya delta T itu sama dengan setengah rho P1 kuadrat dikalikan A1 per A2 kuadrat min 1. Mari kita substitusikan ke sana, ke sini, sehingga nanti ketemunya adalah P1 sama dengan 2 rho aksen min rho dikalikan GH per rho dikalikan A1 per A2 kuadrat min 1. Ya, rho ini adalah massa jenis fluida di venturimeter yang ini tadi, sedangkan rho aksen itu massa jenis fluida di dalam manometer. Di sini ada dua jenis fluida. Nah, ini untuk mengukur gas pada tabung pitot. Misalnya di situ ada air raksa. Nah, dengan ketinggian H dari permukaan, maka tekanan di kiri manometer akan sama dengan aliran gas PA. Ini sesuai dengan yang awal tadi. Nah, lalu kelajuannya di sini kita lihat kelajuan di A itu sama dengan PA. Di sini ada laju gas atau sama dengan V. Kita asumsikan seperti itu. Dan lubang kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas, sehingga laju gas di B itu sama dengan 0. Lalu bagaimana tekanannya? Tekanan manometer akan sama dengan tekanan di B, sedangkan A dan B sama tinggi, sehingga hanya kita asumsi hanya sama, memiliki ketinggian yang sama. Nah, sehingga kita memiliki persamaan PA sama ditambah setengah rho PA kuadrat sama dengan PB plus setengah rho PB kuadrat. Karena PB-nya sama dengan 0, maka persamaannya tinggal ini. Nah, tidak lain tidak bukan, kita punya PB min PA sama dengan setengah rho P kuadrat. Lalu beda tekanan hidrostatis air raksanya pada ketinggian H seperti apa? Ya, kita masukkan kembali dari persamaan yang awal bahwa PB min PA sama dengan rho aksen GH, kita substitusikan ke sini. Nah, kembali ke termnya ini tadi, setengah rho P kuadrat sama dengan rho aksen GH, atau P kuadrat sama dengan ini tadi. Nah, secara matematis bisa tulis P sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Dan pengertiannya bahwa P adalah bajuan gas, rho aksen adalah massa jenis raksa dalam manometer, rho adalah massa jenis gas, dan H adalah perbedaan tinggi raksa di dalam manometer atau ini tadi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pesawat terbang. Kita gunakan prinsipnya adalah prinsip Bernoulli. Bagaimana pesawat tersebut bisa terbang? Mari kita pelajari. Nah, ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan adalah gaya angkat pesawat, lalu ada gravitasi, ada dorongannya, mesinnya yang ada di sini, dan juga ada gerak hambatannya, nah, gaya hambatnya. Nah, di sini ada sayap pesawat. Jadi di sayap pesawat itu ada dua aliran fluida, yaitu yang di atas sama yang di bawah, atau kita asumsikan yang di bawah adalah P1, yang di atas adalah P2. Nah, P1 yang di bawah, P2 yang di atas.
atas. Berdasarkan asas Bernoulli, jika P2 itu lebih besar dari P1, maka kita punya persamaan P2 akan lebih kecil daripada P1 atau tekanan yang di atas pesawat itu lebih kecil daripada tekanan yang di bawah pesawat. Nah, dengan persamaan yang awal tadi bisa kita masukkan bahwa P1 plus rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Itu akan sama dengan P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho P2 kuadrat. Nah, karena di sini ketinggiannya sama sehingga bisa kita hilangkan. Nah, kita masukkan di persamaan P1 dan P2 bahwa P itu adalah F per A, maka kita masukkan di sini F1 per A dikurangi F2 per A persamaan. Nah, di dalam Bernoulli untuk gaya angkat pesawat kita punya F1 min F2 itu sama dengan setengah rho A dikalikan P2 kuadrat min P1. F1 min F2 itu tidak lain adalah gaya angkat pesawatnya yang tadi. Lalu bagaimana syarat-syarat pesawat itu nanti bisa terbang? Nah, seperti ini. Jadi gaya angkat pesawat yang tadi itu harus lebih besar daripada berat pesawat. Maka kedua, laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkatnya. Ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar. Nah, ada beberapa potensi yang menjadikan miskonsepsi pada fluida. Yang pertama, siswa yang mengalami miskonsepsi pada asas kontinuitas beranggapan bahwa kelajuan fluida pada pipa dengan luas penampang kecil bergerak lebih cepat karena memiliki tekanan fluida yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan pipa dengan luas penampang yang besar. Lalu yang kedua, semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin kecil gaya angkat yang terjadi pada benda. Yang ketiga, semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka yang dicelupkan pada zat cair tersebut akan semakin berat. Dan semakin kecil volume benda yang tercelup, maka semakin besar gaya apung yang terjadi. Yang kelima, siswa menganggap gaya Archimedes dipengaruhi oleh massa jenis benda. Yang keenam, siswa menganggap gaya apung hanya dipengaruhi oleh massa benda dan volume zat cair, bukan massa jenis zat cair. Lalu alternatif untuk remediasi, kita bisa menggunakan simulasi Bertollardo pada percobaan fluida. Selain itu, peserta didik juga bisa kita ajak untuk berdiskusi bersama mengenai fluida untuk memantapkan pemahaman mereka. Dan juga bisa dengan diskusi, kita juga bisa mengeksplor pemahaman mereka. Sampai mana pemahaman mereka tentang fluida. Nah, ini contoh soal untuk miskonsepsi. Ketika dua kertas dipasang berdekatan, lalu ruang di antara kedua kertas tersebut ditiup, berdasarkan hukum Bernoulli, apa yang akan terjadi? Nah, di sini peserta didik diberikan 3 option jawaban. Yang pertama, A, kertas akan bergerak saling menjauhi, B, kertas akan bergerak searah, dan C, kertas akan bergerak saling mendekati. Dengan indikator pemahamannya sangat tidak yakin, yakin, dan sangat yakin. Nah, untuk remediasinya, kita bisa memberikan umpan lambung dengan memberikan langsung percobaan atau berdiskusi bersama. Dengan jawaban C, kertas akan bergerak saling mendekati. Sesuai hukum Bernoulli di atas, semakin cepat fluida mengalir, maka semakin kecil tekanan fluidanya. Dengan berdiskusi, tentunya seperti tadi, bisa mengeksplor pemahaman peserta didik. Tentunya guru juga menjadi fasilitator yang runtut, di situ bisa memberikan scaffolding atau hal-hal yang bisa memahamkan siswa melalui pemahaman diri sendiri. Nah, lalu inquiry-nya, kita bisa melakukan percobaan, diberikan fenomena terlebih dahulu. Dua kertas yang diletakkan berdekatan kemudian ditiup. Ini bisa menggunakan statif. Kertas diapit dengan statif secara berdekatan. Lalu masalah yang terjadi ketika kertas ditiup, apakah kertas akan bergerak saling mendekat
atau kertas akan saling menjauh. Nah, di situ disiapkan 2 lembar kertas folio dan 2 statif. Langkahnya seperti tadi. Nah, setelah peserta didik melakukan percobaan sehingga di situ paham dan bisa menganalisis menggunakan prinsip Bernoulli yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekian materi untuk fluida dinamis dan juga konsepsi dan beserta remediasinya. Untuk saat ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.